Pemirsa, di tengah hebohnya rencana pemerintah impor beras 1 juta ton, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengungkapkan fakta dalam rapat kerja dengan Komisi 6 di DPR RI. Menteri Pertanian mengatakan impor beras 1 juta ton baru rencana. Meski ini baru sekedar wacana, sebagian kalangan menilai wacana tersebut tidak perlu mengemuka di kalangan stok beras masih terbilang aman. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kita melalui via Zoom, yaitu Mas Nailul Huda, yaitu ekonom Indef. Dan pemirsa, inilah Dialog Nusantara Siang. Halo, selamat siang Mas Nailul. Selamat siang, Mas Adi. Sehat hari ini, Mas? Alhamdulillah sehat, Mas. Baik, Mas Nailul, terkait dari rencana impor beras ini, sebenarnya ada apa ini, Mas, sebenarnya? Dan padahal stok beras kita masih dikatakan masih cukup. Bagaimana tanggapan Anda? Masalah paling utama yang dihadapi adalah memang data antar kementerian ini sepertinya tidak satu arah gitu Pak. Mungkin saja data dari Kementerian Perdagangan itu berbeda dengan Kementerian Pertanian. Bisa jadi Kementerian Perdagangan itu mencatat bahwa kita butuh impor gitu Pak. Namun saya rasa data yang pertanian yang dijunjung juga oleh data oleh BPS itu menyebutkan bahwa memang kita produksi beras tahun ini bakalan surplus banyak gitu kan. Nah inilah yang sebenarnya tidak tercapture oleh Kementerian Perdagangan bahwa memang ada alternatif selain yang oleh perdagangan gitu kan. Nah kita harus memilah-pilah lah istilahnya, itu memvalidasi dulu data apa aja sih yang ada di kementerian dan itu bisa dijadikan dasar kebijakan gitu. Jika datanya tidak sama ini, kebijakan impor ini sangat meresahkan memang. Baik, dari data yang tidak sama dan tentunya meresahkan masyarakat juga dan para petani khususnya. Dan dikatakan apakah ini tidak dinilai secara atau terbilang terburu-buru, Mas Nailul? Iya, bahkan kalau saya melihat bahwa data yang dikeluarkan oleh BPS selaku otoritas paling bertanggung jawab dalam data itu, kita diprediksi bisa surplus hingga lebih dari 1 juta ton gitu untuk tahun ini gitu. Maka emang bisa dikatakan bahwa kebijakan impor atau wacana impor ini sangat terburu-buru tanpa melihat data pembanding gitu. Nah inilah yang PR, terutama PR ini ya, PR kementerian terkait perdagangan, pertanian ataupun Kemenko Perekonomian agar penggunaan data ini harus semuanya sama gitu, biar satu bilang A maka semuanya akan bilang A gitu. Kalau ini kan enggak kan, satu kementerian gitu, pertanian dan BPS itu menyatakan kita bisa surplus produksi beras, namun di satu sisi ternyata Kementerian Perdagangan bilang bahwa kita butuh impor beras untuk menutupi defisit. Nah itu kan juga aneh juga akhirnya gitu kan. Baik, dan untuk hal tersebut apakah mungkin jika di beberapa data mungkin mengatakan bahwa stok beras memang kurang seperti itu? Dan secara statistik adakah sebenarnya atau ukuran atau perhitungan kebutuhan pangan Indonesia yang dapat mengetahui kebutuhan beras ini, Mas Nailul? Iya, berdasarkan untuk data PPS tahun 2020, konsumsi rata-rata konsumsi semua masyarakat di Indonesia pada tahun 2021 itu diprediksi 30 juta ton per tahun. Nah, data yang lainnya juga menyebutkan bahwa memang terjadi penurunan konsumsi beras ataupun ketan di masyarakat. Karena mungkin bisa jadi ada perpindahan selera masyarakat ya dari beras ke lainnya. Nah, itulah makanya produksi BPS juga memproduksi bahwa tahun ini itu kita bisa memproduksi beras sampai 31 juta ton gitu loh, tahun ini ya. Nah, berarti kan kalau 31 juta ton terus kebutuhannya itu cuma 30 juta ton, ya masih surplus 1 juta ton gitu kan. Dan itu bisa jadi air stok bagi Bulog untuk bisa menstabilkan harga. Nah, kalau kita berbicara mengenai harga juga ada juga ketika emang apakah perlu stok terlalu banyak untuk buffering harga gitu. Sedangkan harga beras di nasional itu cenderung relatif stabil karena inflasi kita kan di tengah pandemi tidak terlalu tinggi kan.
Nah makanya dibandingkan dengan harga-harga beras dari negara tetangga, kita cenderung stabil gitu. Maka alasan apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah ini untuk mengimpor beras sebesar 1 juta ton gitu? Itu sangat aneh kalau menurut saya. Gitu. Baik, Mas Nairul tadi sempat menyinggung bahwa Bulog dan berdasarkan informasi kaitannya dengan Bulog ini dikatakan masih kesulitan dalam penyaluran beras dari gudang Bulog. Lalu kalau menurut pandangan Mas Nairul sendiri, seperti apa ini penyebabnya? Ya, Bulog ini kan sebenarnya kan menjadi eh, lembaga yang ditunjuk untuk mengimpor beras gitu kan. Dia juga untuk menstabilkan harga juga oleh Bulog gitu. Nah, ada beberapa faktor sih. Terutama itu adalah faktor kenaikan harga beras tahun lalu kan nggak begitu ini kan. Kita nggak begitu lah sering mendengar kenaikan beras akibat kelangkaan barang gitu kan. Nah, makanya stok-stok di Bulog itu relatif menumpuk gitu. Maka dan juga ada penggantian program bansos dari barang menjadi tunai. Nah biasanya kan kalau untuk program bansos untuk barang ini untuk stok berasnya disuplai oleh Bulog gitu. Nah sekarang menjadi tunai dan itu bisa sebenarnya sih meringankan ini juga ya peran Bulog untuk mendistribusikan. Namun di satu sisi kita jangan sampai menumpuk terlalu banyak beras di gudang Bulog gitu loh. Makanya tahun lalu pun ada beberapa ratus ribu kilogram atau beberapa ratus ribu ton itu yang akhirnya tidak terpakai dan busuk di gudang Bulog gitu. Nah, masalah ini juga sebenarnya harus menjadi salah satu pertimbangan ketika merencanakan impor gitu. Toh ya stok beras di Bulog juga banyak dan sampai dibuang gitu karena busuk, itu malah mewacanakan untuk impor yang dimana kita tengah menghadapi panen raya gitu loh. Baik, dari informasi yang saya dapatkan nih Mas Nailul bahwa dari pemerintah yang merencanakan ada wacana 1 juta ton beras ini yang akan diimpor. Nah, dari yang dimiliki Bulog sendiri masih ada stok tahun 2018 yang masih ada seperti itu dan belum tersalurkan seperti itu. Nah, bagaimana dengan hal ini? Dari banyaknya beras yang masih ada, tetapi pemerintah dengan wacana yang ada pada tahun 2021 ini ada wacana impor beras. Lalu bagaimana dan akan diapakan beras yang kita miliki selama ini? Ya, makanya saya tadi bilang bahwa memang ada banyak banget itu stok beras Bulog yang busuk sebenarnya sekarang itu dibuang gitu, nggak bisa dipakai lagi gitu kan. Nah itu kan sangat sayang banget gitu kan. Nah memang di sini saya melihat bahwa untuk wacana impor ini penuh dengan dugaan pencarian rente atau pencarian keuntungan saja gitu. Dimana kalau kita lihat bahwa harga beras di dalam negeri itu hingga kalau dibandingkan dengan beras impor itu lebih tinggi di dalam negeri gitu kan. Artinya ada sejumlah cuan yang bisa dimanfaatkan oleh importir-importir untuk meraup keuntungan gitu loh. Nah kita bisa bayangkan saja kalau samanya beras impor itu sampai dalam negeri itu mencapai cuman 8.000 per kilogram, itu bisa dijual di dalam negeri itu bisa 10.000 sampai 11.000 gitu loh. Nah itu keuntungannya 1 kilogram itu bisa sampai 2.000 sampai 3.000 gitu. Nah itu jumlah yang banyak ketika kita bicara 1 juta ton gitu. Nah kita harus kritis juga kepada pemerintah. Memangnya kita apakah butuh dan rente ini ternyata menjadi salah satu faktor gitu loh apa wacana beras ini muncul gitu. Dan saya juga memang ada di sini ada yang bermain untuk mendapatkan cuan. Mendapatkan cuan. Baik Mas Nailul Huda, kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai wacana impor beras. Akan tetapi kita break sejenak dan pemirsa tetaplah bersama kami. Informasi lainnya dan dialog Nusantara yang akan kita lanjutkan usai jeda. Tetaplah di Nusantara.